Di malam pertama, mereka berkemah di tepi lembah Kuku Hitam. Api kecil berwarna biru tua berkedap-kedip, cukup untuk menjaga makhluk-makhluk malam tetap menjauh. Tori duduk di atas batu, menajamkan pedang Dewa Iblis dengan gerakan perlahan, hampir seperti ritual. "Kau yakin ini jalan yang tercepat, Tori?" tanya Bloody sambil menggulung rantai tombaknya di lengan. "Tidak ada jalan yang mudah di sini, Bloody. Cepat atau lambat, tidak akan ada sesuatu yang baik, bukan?" Angin malam berembus, membawa suara bisikan jauh dari hutan. Atau mungkin para roh iblis yang mengutuk, atau hanya gema kegilaan. Di bawah langit hitam yang berlubang, tiga sosok itu duduk menghadap ke api kecil mereka. Diam, menunggu. Dunia di alam iblis Asura sendiri menahan nafas, seolah menyadari para pemburu baru telah tiba. Pemburu yang tidak sekedar mencari darah, tapi juga tahta dan perjalanan mereka menuju tujuan yang baru. 3 hari kemudian, kabut akhirnya menipis. Tori, Bloody, dan Red Baron berdiri di puncak bukit dan menghadap ke benteng hitam yang membentang sejauh mata memandang. Di bawah mereka, desa Gravitas menjulang bagaikan luka terbuka di perut alam iblis Asura. Desa itu dikelilingi oleh tembok tinggi berduri, terbuat dari batu kelam yang nampak seperti daging membatu. Menjulang di atas gerbang utama, lambang desa terukir, 2 tangan logam saling mencengkeram, dengan darah menetes di cengkraman tersebut. Udara di sekitar desa berbau besi, darah, dan kematian. Suara raungan mesin kuno dan jeritan samar terdengar di bawah angin, menandakan kehidupan di dalam tembok itu bukanlah kehidupan biasa. "Apakah ini tempatnya?" Tori mengangguk. "Ya, ini sepertinya desa Gravitas, dikuasai oleh Gravak si tangan besi. Sepertinya ini sedikit sulit." "Bau darahnya bahkan terasa sampai di sini. Tapi ini pasti akan menyenangkan." Tanpa membuang waktu, mereka mulai menuruni bukit, berjalan menuju gerbang utama. Saat mereka mendekat, 2 penjaga gerbang iblis bersenjata kampak besar mengangkat senjata mereka. "Hentikan langkah kalian! Mau apa kalian di sini?" bentak salah satu penjaga. Suaranya serak seperti batu digerus. Tori berhenti beberapa langkah di depan gerbang. Tangannya tetap di samping tubuh, tidak menunjukkan ancaman. "Kami mencari tempat untuk bekerja," ucap Tori dengan nada yang tenang. Penjaga menatap mereka curiga, terutama memperlihatkan aura berbahaya yang samar-samar membalut ketiganya. "Siapa kalian?" "Kami pemburu yang ingin berburu lebih besar." Kedua penjaga saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Mereka membukakan gerbang perlahan. Suara besi berderit mengisi udara. "Masuklah, tapi ingat, di desa Gravitas, hukum Gravak adalah segalanya. Satu kesalahan, dan kalian akan dipaku di tembok. Apa kalian mengerti?" "Ya." Kedengarannya seperti rumah sendiri. Di dalam, desa Gravitas lebih buruk daripada dugaan mereka. Jalan-jalan sempit penuh dengan iblis berbagai bentuk, bertanduk, bersayap, dan bertaring. Semuanya tampak keras, penuh bekas luka, dan bermata dingin. Tidak ada tawa di sana, tidak ada pasar yang ramai, hanya suara benturan logam, makian, dan kadang-kadang jeritan kematian. Bangunan-bangunan batu berdiri rapat, banyak dihiasi dengan bendera hitam kecil bertanda tangan logam. Di sudut-sudut jalan, mayat-mayat tergantung, beberapa masih hidup, merintih pelan, diikat sebagai contoh bagi semua orang tentang apa yang terjadi pada mereka yang melanggar aturan Gravak. Di sini ramai sekali." "Ya, tempat ini dibangun atas penderitaan, Bloody. Aku sedikit merinding." Tori tetap diam, matanya mencatat setiap detail, posisi penjaga, arah arus kerumunan, lokasi pasar senjata, pusat administrasi, dan bangunan-bangunan elit di tengah desa. Mereka harus bermain di tempat seperti itu. Pusat desa didominasi oleh benteng logam hitam di mana markas Gravak berada. Bangunan itu nampak seperti benteng mini, dikelilingi dinding berduri dan menara pengawas. Di depan gerbang utama,
berdiri patung setinggi 15 meter. Sosok Gravak sendiri, tangan logamnya terangkat, mencengkeram tengkorak. Gravak, tangan besi. Nama itu bukanlah sekedar gelar. Menurut cerita yang dibisikkan oleh para penduduk, Gravak dulunya adalah prajurit biasa yang hampir mati dalam perang antar klan. Seluruh tubuhnya remuk, tapi bukannya mati. Ia merangkak ke kawah logam cair kuno dan keluar sebagai monster yang baru. Tangan kanannya berubah menjadi logam hitam hidup, mampu menghancurkan daging, tulang, bahkan energi spiritual. Dan sejak itu, Gravak naik ke puncak kekuasaan dengan darah dan besi. Siapapun yang menentangnya dibantai, siapapun yang berani berbicara melawannya, lidah mereka dipotong dan dijadikan pajangan. Gravak tidak hanya memerintah dengan tegas, ia juga memerintah dengan ketakutan. Dan desa itu adalah cerminan sempurna dari dirinya. Tori, Bloody, dan Red Baron bergerak perlahan di antara kerumunan. Beberapa mata mengawasi mereka, mencium sesuatu yang berbeda dari ketiga pendatang itu. Aura mereka terlalu berat dan terlalu berbahaya. Namun, di desa Gravitas, rasa takut lebih kuat daripada rasa ingin tahu. Tidak ada yang berani mendekat. Kita perlu mencari tempat untuk menetap. Bloody menunjuk ke arah sebuah bangunan kecil, nampak seperti kedai iblis penuh asap dan tawa kasar. Tori, di sana, tempat motor seperti itu biasanya menyimpan lebih banyak informasi. Baiklah, ayo kita ke sana, Bloody. Tori mengangguk. Mereka mengubah arah menuju kedai tersebut. Saat mereka berjalan, di atas menara pengawas seorang penjaga memperhatikan. Ia mengenakan sirah hitam, wajahnya tersembunyi di balik helm berduri. Dengan gerakan kecil, ia menyembunyikan lonceng kecil di menaranya, sebuah sinyal. Di dalam benteng logam hitam, Gravak duduk di singgasana besinya dan membuka matanya. Ia sudah tahu pendatang baru telah tiba, dan pendatang itu berbau masalah. Senyuman kejam terbentuk di wajah Gravak. Mari kita lihat seberapa keras nyali mereka. Umam Gravak dengan pelan. Desa Gravitas di malam hari adalah dunia yang berbeda. Jalanan sempit itu dibanjiri bayangan, hanya diterangi oleh obor hijau pucat yang bergerak di atas dinding-dinding batu berduri. Suara dentingan rantai, bisikan gelap, dan gelegar senjata sesekali menggema di kejauhan. Bau darah kering dan logam memenuhi setiap sudut, menciptakan aroma yang menusuk hingga ke tulang. Tori, Bloody, dan Red Baron tahu mereka tidak bisa bergerak bersama. Itu terlalu mencolok. Maka dari itu, mereka berpencar. Kita berpencar 3 arah. Kita cari informasi, apapun tentang pusaka atau pergerakan para prajurit elit di sini. Apakah kalian mengerti? Baiklah, waktunya berburu. Aku tidak begitu suka mencari informasi, tapi baiklah. Kemudian mereka bergerak seperti bayangan di antara gang-gang sempit. Tori menyelinap ke sebuah pasar gelap, tempat di mana para iblis kecil menjual racun, tulang terkutuk, dan senjata roh. Dengan gerakan halus, ia mendekati seorang pedagang bertanduk patah yang sedang menghitung koin darah. Permisi, aku butuh informasi. Di mana aku bisa mendapatkannya? Bisik Tori, suaranya serendah desir ular. Pedagang itu mendongak, ketakutan. Ia bisa merasakan tekanan aura Tori. Informasi apa, Tuan? Pusaka, palu suci, atau apapun itu yang pernah kau dengar. Tuan, pusaka seperti itu hanyalah legenda. Hanya kalangan para bangsawan iblis mungkin yang tahu. Tori memandang mata pedagang itu lama, mencari tanda kebohongan, tapi hanya ketakutan yang terlihat. Ia mengambil kembali koin itu, lalu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan pedagang itu terjatuh di belakang mejanya. Bloody memilih jalannya sendiri ke kedai gelap di distrik barat desa. Tempat itu penuh asap tebal, meja-meja batu dipenuhi iblis kasar, berparut, bertaring, dan penuh amarah. Bloody berjalan santai ke bar, duduk, dan memanggil penjaga bar dengan jari berdarah. Minuman, dan beri aku informasi.
Penjaga bar bermata satu dengan lengan logam mengisi cangkir batu dengan cairan biru kental. Maaf tuan, informasi tentang apa? Tentang legenda, tentang benda kuno, atau mungkin tentang pusaka. Suasana di kedai berubah. Pembicaraan pelan berhenti sesaat. Penjaga bar menatapnya lama lalu menggeleng. Kau mencari kematian, pendatang. Legenda adalah sesuatu yang tabu di sini. Pergilah. Lodi menggebrak meja. Lodi berdiri dan memutar tombaknya perlahan. Aku suka membunuh untuk jawaban, tapi malam ini aku bermurah hati. Lodi meninggalkan kedai. Tawa rendahnya menggema di lorong-lorong sempit. Sementara Red Baron mengambil jalur ketiga. Gang belakang penuh pemulung dan informasi bayangan. Ia menemukan satu informan, iblis kecil bermata empat, bersembunyi di balik reruntuhan. Hei, apakah kau tahu tentang pusaka atau semacamnya? Tanya Red Baron, suaranya dalam dan serak. Informan itu menggeliat seperti cacing. Aku pernah dengar desas-desus, tapi hanya di antara Dewan Rahasia Gravak. Dewan Rahasia? Iya, mereka mengatur perdagangan senjata roh. Mereka kadang-kadang berbicara tentang pusaka, tapi tidak di tempat umum dan tidak ada satupun bocoran ke bawah. Red Baron bergeming. Ia menarik informan itu mendekat, menatapnya lekat-lekat. Kalau kau berbohong, aku akan mematahkan setiap ruas tulangmu. Kau tahu? Ampun, aku berbicara serius, jujur. Red Baron merapas batu di dekat kakinya dan menjadi bubuk hanya dengan genggaman tangan. Informan itu ketakutan, lalu melarikan diri dalam bayang-bayang. Red Baron mengamati kegelapan sebentar, lalu berbalik. Di tengah malam, di reruntuhan menara tua dekat pusat desa, ketiganya berkumpul kembali. Tori mendengarkan laporan mereka tanpa banyak komentar. Oh, tidak ada satupun dari mereka yang tahu Tori. Ya, informasi hanya ada di kalangan elit Gravak. Tori berdiri mematung. Di bawah cahaya bulan pucat, ia memejamkan mata sesaat, merasakan denyut dunia di sekitarnya. Jika begitu, kita harus menjadi bagian dari tokoh yang berpengaruh di sini. Kita akan ambil alih desa Gravitas dari dalam dengan kekuatan dan dengan darah. Angin malam berdesir, membawa kabar buruk, dan desa iblis itu akan segera berubah untuk selamanya. Di reruntuhan menara tua, di tengah malam yang membeku, Tori, Bloody, dan Red Baron duduk melingkar di sekitar api biru kecil. Bayangan mereka menari liar di dinding-dinding pecah, seolah para roh iblis bersemangat menari untuk pertumpahan darah yang akan datang. Kita sudah cari dari bawah, sekarang waktunya kita naik, Tori. Hanya yang berdiri di atas yang tahu tentang rahasia alam ini. Tori memandang mereka berdua, tatapannya tajam sekeras baja. Gravak, dia menguasai desa ini dengan tangan besi. Informasi tentang pusaka hanya beredar di sekelilingnya, atau di tangannya sendiri, atau bahkan ia sendiri malah tidak akan tahu. Palu Gegana bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah senjata dewa terkuat. Aku khawatir hanya sang raja di alam ini yang tahu. Tapi awal mula kita akan mulai dari sini. Api biru berkedip, menciptakan kilatan aneh di wajah mereka. Tori berdiri perlahan, jubah hitamnya bergeser seperti bayangan hidup. Dan sekarang kita akan rebut desa ini, entah itu dengan cara halus ataupun pertumpahan darah. Aku suka membantai para iblis-iblis itu. Namun, desa Gravitas bukanlah desa yang bisa direbut dengan satu tantangan biasa. Aturan Gravak sangat ketat. Tidak ada duel langsung dengan kepala desa. Siapapun yang ingin menantang Gravak harus lebih dulu mengalahkan semua pengawalnya. 10 iblis elit yang berjanji mati melindunginya. Dan bahkan setelah itu, Gravak bisa memilih dan menerima tantangan atau menolaknya. Licik, pengecut, dan manipulatif. Iblis pengecut itu bersembunyi di balik perisainya ya. Ini pasti akan merepotkan. Kalau dia menolak duel, kita buat dia tidak punya pilihan. Tambah Bloody
matanya berkilat. Kita mulai dengan mengajukan tantangan resmi. Biarkan semua mata di desa itu tertuju pada kita. Dan jika mereka bermain curang bagaimana? Kalau dia curang, kita bakar seluruh desa ini hingga dia keluar dari lubangnya. Aku suka kekerasan seperti itu. Rencana mulai disusun. Mereka membagi tugas. Bloody akan bergerak di antara kerumunan, menyebarkan rumor tentang tantangan yang akan datang. Red Baron mengawasi pergerakan pasukan Grafak, memastikan tidak ada sergapan diam-diam. Tori sendiri akan maju mengajukan tantangan secara resmi di Balai Rung Besi, pusat pemerintahan Gravitas. Kita akan buat ini menjadi tontonan. Kita buat semua iblis di desa ini melihat bahwa ada kekuatan baru, dan kekuatan itu adalah kita. Ucap Tori, suaranya rendah namun penuh kekuatan. Entah kenapa kita sekarang juga memiliki sifat seperti iblis. Ya, karena kita memang iblis, Red Baron. Ya, kita memanglah iblis. Walaupun kita masih memiliki sisi manusia, buang jauh-jauh sisi manusia kalian. Untuk saat ini, aku juga adalah Troy, sang dewa iblis. Kita akan bermain seperti para iblis itu sendiri. Tori menginjak tanah dengan keras, menciptakan retakan berbentuk bintang di bawah kakinya. Malam berlanjut, dan desa Gravitas yang kelam bergemuruh dengan bisikan. Penduduknya, para pembunuh, pengkhianat, dan monster mulai mencium aroma perubahan. 3 pendatang, 3 ancaman, dan 1 keputusan gila menantang Grafak si tangan besi. Di dalam benteng logam hitam, Grafak mendengar kabar itu. Ia duduk di singgasananya. Tangan logamnya mengetuk sandaran tengkorak dengan ritme yang lambat. 3 iblis tadi kenal. Sepertinya mereka ingin menargetkan aku. Menarik. Tapi apakah mereka bisa menyentuhku? Gumamnya, mata merahnya menyala. Di sekelilingnya, para pengawal elit berdiri diam. Tubuh mereka berbalut zila hitam dan rune terkutuk. Jika benar mereka mencoba, biarkan darah mereka menghiasi gerbangku. Suara lonceng baja berbunyi di puncak benteng. Tantangan telah diumumkan. Balai Rung Besi, pusat administrasi desa Gravitas, bergetar di bawah sorak-sorai ribuan iblis yang berkumpul. Di tengah lapangan batu yang berduri itu, berdiri Tori, Bloody, dan Red Baron menghadap ke arah gerbang hitam yang menjulang. Trompet perang ditiup. Suara logam berdentang keras, menandakan bahwa tantangan resmi telah diterima. Dari balik gerbang, 5 sosok muncul, berjalan serempak dengan langkah yang berat. Mereka adalah 5 pengawal elit Grafak, bersenjata berat. Tubuh mereka dibungkus sirah besi berduri. Mata mereka bersinar merah menyala. Setiap gerakan mereka memancarkan aura membunuh. Inilah jalannya. Belum, kita ikuti aturan Bloody untuk saat ini. Red Baron mengangkat tampaknya, membiarkannya bersandar santai di bahunya. Jika mereka ingin bertarung bersih, maka kita akan beri. Jika tidak, biar mereka merasakan amukan leakku. Pengawal pertama maju. Seorang iblis bertanduk spiral dan tangan raksasa dari baja cair. Siapa yang akan maju melawanku? Aku akan menantangmu. Wah, ada yang menantang. Wah, dia pasti gila. Tidak ada yang bisa menantang kepala desa. Ya, itu benar. Tori berjalan pelan ke arah tengah arena. Setiap langkahnya bergema berat di lantai batu. Pengawal elit itu menyerang lebih dulu. Tinjunya menyapu udara seperti meteor. Tori menghindar dengan gesit, bergerak seperti bayangan, lalu membalas dengan pukulan ringan di perut lawannya. Tubuh pengawal itu terpental mundur beberapa langkah, tapi tetap berdiri. Tori menahan diri. Ia tidak menggunakan pedang dewa iblisnya. Ia tidak mengaktifkan kekuatan iblis penuhnya. Hanya teknik bertarung biasa, sesuai aturan tantangan. Mereka saling bertukar pukulan selama beberapa menit, saling menguji kekuatan. Namun semuanya tahu, Tori menahan diri.
ia bermain adil. Sementara itu, di atas singgasana, di benteng logam hitam, Grafak menyaksikan dari layar roh sebuah kolam darah hitam yang memantulkan gambaran Arena. Wajahnya mengkerut. Terlalu mudah. Keluarkan pasukan bayangan dan segera habisi dia. Geramnya, ia melambaikan tangan kepada bawahannya. Tapi Tuan, itu melanggar protokol Arena. Lakukan. Aku tidak ingin melihat mereka bertahan. Baik tuanku. Di tengah arena, saat pertarungan antara Tori dan pengawal pertama hampir mencapai klimaks, tiba-tiba di balik tembok-tembok desa, puluhan iblis bersenjata berat berlari memasuki arena. Mereka menggenakan sirah gelap, membawa tombak, tampak, dan rantai berduri. Serbu! Tanah langsung berguncang di bawah kaki mereka. Kerumunan iblis yang menonton meledak dalam kekacauan. Beberapa berlari, menyelamatkan diri. Yang lain hanya tertawa liar menikmati pembantaian yang akan segera terjadi. Tori berhenti, menatap pasukan yang mengerumuninya dari segala arah. Bloody dan Red Baron melangkah maju, berdiri di sisi kiri dan kanan Tori. Jadi, inilah rencana mereka. Hahaha, licik, tapi ini tidak mengejutkan. Ada apa ini? Kami datang sesuai aturan. Kami menentang secara sah. Terima tantangan kami dan hadapi kami. Jangan seperti ini. Tori menatap ke arah balkon tinggi di mana Grafak seharusnya berada. Ia membiarkan ancamannya menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Sebagai gantinya, pasukan Grafak meraung dan menyerbu. Tanah berguncang, udara bergetar, dan langit yang kelam bergemuruh dengan suara perang. Untuk saat itu, mereka hanya bertahan, menghindar, menangkis, memukul dengan kekuatan minimum. Bloody bergerak cepat seperti ular, menghindari tebasan tombak. Red Baron menahan dua kampak musuh dengan satu tangan, lalu mendorong mereka mundur. Tori sendiri bergerak bagaikan bayangan kelam, menahan serangan demi serangan dengan keagungan yang mengerikan. Namun, semakin lama semakin jelas, pasukan Grafak bukanlah di sana untuk bertarung adil. Mereka di sana untuk membunuh, dan lambat laun kesabaran Tori mulai retak. Satu kesempatan lagi, gumamnya. Ia menatap ke balkon. Grafak, kau masih bisa menghentikan ini. Turun dan bertarunglah denganku. Seru Tori dengan keras, suaranya menggetarkan arena. Namun keheningan dan kemudian tawa kasar Grafak bergema di atas balkon. Apa yang kau katakan? Bunuh mereka semua. Hancurkan mereka. Pasukan Grafak mengaum bersamaan dan menyerbu dengan lebih ganas. Tori, Bloody, dan Red Baron berdiri di tengah badai. Mereka diam, namun di mata mereka, api telah dinyalakan. Mereka sudah cukup menahan diri dan waktunya untuk membalas. Tori menghela nafas perlahan, lalu membuka matanya dan dalam kegelapan itu bangkit. Aura hitam meledak dari tubuhnya, menelan udara di sekitarnya. Pedang Dewa Iblis di punggungnya bergetar keras, lalu muncul di tangannya dalam kilatan hitam kelam. Pedang bayangan Dewa Iblis, mari kita bermain. Suara Tori pelan, namun bergema berat di tengah arena. Pedangnya berubah, membentuk bilah gelap sepanjang tubuhnya, dengan aura seperti jurang tanpa dasar. Di sisi lain, Bloody mengangkat tangannya, dan di dahinya tanda iblisnya mulai berputar. Narendra. Aku mengerti, Bloody. Dahi Bloody berubah angka. Angka yang awalnya 888 langsung berubah menjadi 010. Tubuhnya bergetar, ototnya mengembang, aura merah gelap meledak di sekelilingnya. Baiklah, ini tidak buruk sama sekali. Bisik Bloody, matanya berputar liar. Darah di tanah bergetar di bawah kakinya. Red Baron mengangkat wajahnya ke langit, lalu mengucapkan kata yang menggetarkan dunia.
Reksa, ayo kita mulai. Ngah, lengkas! Tubuh Red Baron berubah, kulitnya menghitam, taringnya memanjang, matanya membara merah, tampak iblisnya mulai membesar, berdenyut bersama detak jantungnya. Leak brutal, makhluk yang hanya tahu membantai. Pasukan Gravak yang semula menyerbu dengan semangat kini berhenti sejenak. Kengerian merayapi tulang belakang mereka, tapi semua itu sudah terlambat. Tori tiba-tiba menghilang. Dan dalam sekejap, 5 iblis terpotong bersamaan. Darah mereka membentuk hujan merah di udara. Lodi berlari melesat, ombaknya berputar seperti badai. Tubuh-tubuh terbelah, kepala terbang, tangan-tangan putus berjatuhan seperti hujan es. Red Baron menghantamkan tampaknya ke tanah. Gelombang kejut menghancurkan puluhan iblis sekaligus. Tubuh mereka meledak dalam kabut darah. Jeritan kematian memenuhi arena. Tanah yang keras berubah menjadi lautan lumpur darah. Tori bergerak bagaikan bayangan pembunuh. Satu iblis mencoba menyerang dari belakang. Tanpa menoleh, Tori menebas ke belakang. Tubuh iblis itu terbelah dari kepala hingga selangkangan. Dua lagi menyerbu dari kiri dan kanan. Tori melompat ke udara, membentuk simbol iblis dengan tangan kirinya, lalu menebas ke bawah. Gelombang hitam melumatkan tanah dan para musuh sekaligus. Bloody bergerak lebih cepat dari pandangan mata. Ia menusuk satu, lalu melempar tubuhnya ke arah kerumunan. Tubuh itu meledak, menghamburkan pecahan tulang dan darah ke segala arah. Red Baron melangkah bagaikan raksasa kematian. Setiap ayunan kampaknya memotong 10 iblis sekaligus. Ini menyenangkan! Darah membanjiri arena hingga menggenang setinggi pergelangan kaki. Namun, kekacauan itu adalah apa yang Gravak tunggu. Di balkon benteng logam hitam, Gravak berdiri, matanya menyipit puas. Sekarang saatnya. Ia melompat dari balkon. Tanah berguncang hebat saat Gravak mendarat di arena. Tubuhnya memancarkan aura logam berat. Ia berdiri tegak, tangan logamnya bersinar hitam kebiruan, seolah menelan cahaya. Semua pertempuran berhenti, semua mata beralih ke arah Gravak. Kalian pikir bisa merebut gravitas di tanganku? Gravak mengangkat tangan logamnya ke udara. Dalam sekejap, tubuhnya membesar dan armor alami dari logam mengeras di sekujur tubuhnya. Satu hal yang akan kalian dapatkan. Kalian akan mati di sini. Gravak langsung mengayunkan tinjunya ke tanah. Gelombang kejut logam menghantam Tori, Bloody, dan Red Baron, membuat mereka mundur beberapa langkah. Tori mendengus. Akhirnya kau mau keluar dari lubangmu, Gravak. Aku tidak butuh pengawal untuk menghabisi kalian. Dari tubuh Gravak, aliran logam cair mulai membentuk senjata. Pedang, tampak, tombak yang berputar liar di sekelilingnya. Tori memutar pedang dewa iblisnya dan mengarahkannya kepada Gravak. Baiklah, kita lihat siapa yang menguasai darah malam ini. Pertarungan yang pastinya Gravak percaya diri bisa menang. Namun kali ini, ia telah meremehkan lawannya. Tanah bergetar keras saat Gravak menghantam kakinya ke arena. Debu, serpian batu, dan darah kering berterbangan ke segala arah. Gravak berdiri tegak, tinggi besar, tubuhnya dilapisi lapisan logam hitam. Ya, pada akhirnya sudah tiba waktunya aku bergerak. Mereka pasti sudah cukup kelelahan, bukan? Batin Gravak. Ia menyapu pandangan ke sekeliling arena. Mayat prajuritnya berserakan.
darah masih menguap di tanah, dan 3 sosok itu berdiri di tengahnya, Tori, Bloody, dan Red Baron. Kukira kalian akan datang bertiga, akan lebih cepat kupatahkan kalian sekaligus. Namun, Tori maju sendirian, langkahnya pelan, mantap, pedang Dewa Iblis masih terhunus, sorot matanya tenang, nyaris datar. Ia berhenti hanya beberapa meter dari Gravak. Ini antara kau dan aku, 1 lawan 1. Bloody dan Red Baron menoleh, dan tanpa banyak bicara, mereka berdua mundur. Mereka berjalan keluar dari lingkaran arena, berdiri di antara para iblis desa yang mulai berkumpul. Salah satu iblis besar bertanduk 6 menoleh pada Bloody. Hei, kenapa kalian mundur? Dia itu Gravak. Ia bukan iblis biasa. Bloody hanya menyeringai dan memutar tombaknya di jari. Ini adalah duel kehormatan, dan dia akan tahu sedang berhadapan dengan siapa. Red Baron berdiri di sisi lain, diam, tangan masih menggenggam kampaknya, tapi posisinya masih pasif. Aura liaknya belum surut, tapi ditahan sepenuhnya. Dalam budaya di alam iblis Asura, duel kehormatan adalah tantangan 1 lawan 1 tanpa campur tangan pihak ketiga. Kecuali duel dianggap curang, siapapun yang melanggar akan dianggap pecundang dan tidak akan diakui kekuasaannya. Namun, Gravak tidak peduli pada kehormatan. Baginya, menang adalah hukum, dan ia sudah menyiapkan banyak cara jika pertarungan menjadi sulit. Kerumunan iblis mulai membanjiri pinggiran arena. Mereka datang dari segala penjuru desa, mendengar bahwa Gravak akhirnya akan turun tangan. Tidak ada yang ingin melewatkan momen langka tersebut. Hei, kau lihat, dia itu Troy. Dia yang membantai setengah pasukan Gravak. Tapi dia cuma sendirian. Tidak mungkin ia bisa lawan Gravak langsung. Kau lihat bagaimana dia membelah 5 iblis sekaligus tadi. Aku bertaruh pada dia. Oh gila, Gravak bisa menghancurkan gunung dengan genggaman tinjunya. Alah, Gravak pengecut. Lihat semua yang dia korbankan demi mempertahankan kuasanya itu. Ya, itu benar. Jika Troy menang, kita mungkin bisa bernafas lebih bebas di desa ini. Di sisi utara arena, di tempat yang lebih tinggi, para tetua iblis desa ikut hadir. Mereka duduk membisu, menyaksikan dengan mata yang tajam. Mereka tahu duel itu akan mengubah segalanya. Salah satu tetua berbisik pada yang lain. Jika Gravak kalah, kita akan bersumpah pada penguasa baru. Gravak menyeringai lebar, menatap Tori dari kepala hingga kaki. Kau sungguh percaya diri. Kudengar kau sudah membantai ratusan iblisku, tapi lihat dirimu sekarang. 1 langkah lagi, dan aku bisa mencapikmu. Tori tetap diam. Angin malam mulai bertiup kencang, membawa aroma darah dan besi panas. Pedang Dewa Iblis di tangan Tori mulai berdengung pelan, tidak aktif, tapi terjaga. Ia menurunkan sedikit tubuhnya, mengambil posisi bertarung. Gravak memutar pundaknya, sendi logamnya berderit mengerikan. Kau akan menyesal tidak menyerangku bertiga. Tori mengangkat dagunya sedikit, matanya menatap langsung ke arah Gravak. Atau kau yang akan menyesal karena berani menghadapiku? Kau sungguh percaya diri. Dentuman yang tidak terlihat menggetarkan arena. Aura 2 iblis besar itu bertabrakan, menciptakan tekanan di udara yang begitu kuat, hingga beberapa pohon mundur terhuyung. Senyuman Gravak berubah menjadi tatapan membunuh. Gravak melesat ke depan, siap menebas Tori dengan tangan logamnya. Gravak menerjang seperti peluru iblis. Tanah di bawahnya hancur dalam lintasan. Debu dan batu berterbangan. Tangan logamnya terangkat tinggi, menyala merah panas, siap menghancurkan kepala Tori dalam satu serangan. Tinju logam itu menghantam udara kosong. Tori menghindar dengan 1 langkah miring. Tubuhnya seperti asap hitam yang berguliringan di udara. Kaki kirinya mendarat peran di batu arena tanpa suara.
Gravak mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya? Serangan Gravak cukup untuk merobohkan menara, tapi Tori bahkan tidak berkedip. Dengan tenang, Tori berdiri kembali. Posisi bertarungnya sempurna. Gravak menyerang sekali lagi, dan kali ini dengan kombinasi pukulan kanan, kiri, di atas, dan tendangan. Udara terbelah oleh kekuatan yang luar biasa, tapi lagi-lagi Tori menghindari semuanya. Beberapa kali ia memblokir dengan lengan kosong, menghasilkan kilatan api gesek dari benturan logam melawan tulangnya. Namun ekspresinya tetap datar, nafasnya tidak berubah. Ia bahkan belum menggunakan pedang dewa iblisnya. Di pinggir arena, Bloody berdiri dengan tangan menyilang dan senyumannya melebar. Kau lihat itu, Raka. Bloody, jangan panggil aku dengan sebutan Raka. Raka sudah mati. Sekarang aku adalah Red Baron. Ya, aku melihatnya, Bloody. Tori bahkan belum menggunakan kekuatan keduanya. Makhluk jelek itu pasti akan tamat. Gravak terlalu percaya diri. Tapi duel ini baru pemanasan. Tori masih mengukur ritmenya. Benarkan begitu, Bloody? Itu bukanlah gerakan dari iblis yang kelelahan. Ia masih segar. Tentu saja, kami tahu apa yang terjadi. Gravak akan sadar cepat atau lambat. Di arena, Gravak melompat mundur. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Kau masih menyimpan tenaga rupanya. Tori tidak menjawab. Ia melangkah maju perlahan. Dengan satu langkahnya, tanah di bawah kaki Tori mulai retak. Gravak berteriak dan menyerang sekali lagi, dan kali ini menurunkan siku logam di atas kepala. Tori mengangkat lengan kirinya dan menangkis. Ledakan suara logam bertabrakan menggema, dan percikan merah menyala terbang di udara. Tori memutar tubuh dan menendang perut Gravak. Gravak terdorong 5 langkah mundur. Menggertakkan gigi, ia mulai sadar bahwa itu bukan hanya duel kekuatan, itu adalah duel kontrol. Tori tidak hanya kuat, ia memainkan pertarungan itu. Atmosfer berubah, angin mulai berputar dengan cepat di atas arena. Awan gelap berkumpul seperti pusaran di langit. Setiap hentakan dari kedua petarung itu mengguncangkan arena. Batu-batu kecil naik melayang, ditarik oleh kekuatan spiritual yang berkumpul. Tanah arena sudah penuh retakan. Di tempat mereka bertarung, tidak ada satupun bagian tanah yang utuh. Sorakan mulai terdengar dari tribun penonton. Tori, dia bukanlah iblis biasa. Tidak, dia sesuatu yang lain. Gravak bahkan belum menyentuhnya. Apakah ini akhir dari kekuasaan Gravak? Duel terus berlanjut. Gravak mulai mencoba teknik lain. Ia memukul tanah. Duri logam mencuat dari bawah arena, mencoba menusuk kaki Tori. Tori melompat, membalik di udara, dan mendarat dengan satu lutut menyentuh tanah, seolah tidak ada yang terjadi. Gravak menggeram. Apakah kau mengejekku? Tidak, aku hanya tidak ingin mengotori pedangku. Sorakan penonton langsung meledak. Di sisi arena, Bloody tertawa kecil. Itulah baru Tori. Kadang satu kalimatnya bisa menghancurkan semangat lawan lebih dari 1000 luka. Ya, duel ini akan menjadi duel yang keren. Serangan demi serangan terus bergemuruh. Goresan dari tangan Gravak menghancurkan tembok. Kilatan dari sabetan milik Tori menciptakan gelombang angin yang tajam. Tapi mereka berdua belum mengeluarkan kekuatan penuh. Belum ada jurus besar, belum ada ledakan maut. Masih sama-sama menahan diri. Sekali lagi Gravak terpental mundur. Tanah di belakangnya terbelah oleh dentuman kaki yang menghantam lantai batu. Tori tetap berdiri di tempat. Pedangnya masih disarungkan di punggung. Satu tangan terangkat seolah baru saja mengusir seekor lalat. Di sekeliling arena, ratusan iblis yang sebelumnya hanya menyaksikan, kini mulai saling berpandangan. Beberapa mulai tersenyum tipis, lalu
satu suara mulai terdengar. Troy! 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 Seluruh arena mulai menggema oleh sorakan untuk Troy. Oh, lihat itu! Dia menangkis Gravak dengan tangan kosong! Aku tidak pernah melihat siapapun yang bertahan selama ini melawan Gravak. Troy tidak hanya bertahan, ia mengontrol pertarungan. Sementara itu di tengah arena, Gravak menggertakkan gigi. Kepalan tangan logamnya berderak. Uap hitam keluar dari sela-sela sambungan. Mereka bersorak untukmu. Aku memimpin mereka. Akulah yang membuat desa ini bertahan. Aku yang membangun segalanya. Tori melangkah tenang. Aura dinginnya menyelimuti tanah. Mereka tidak butuh kekuasaanmu, Gravak. Mereka butuh keadilan. Kau tidak pernah memberikannya. Suara pedang berdering saat Tori menarik sedikit pedangnya dari sarungnya. Sorakan semakin kuat. Bahkan beberapa dari pengawal Gravak di pinggir arena mulai bergumam, menunduk dalam diam. Beberapa menghindari pandangan mata pemimpin mereka. Gravak mulai kehilangan kontrol, baik atas pertarungan maupun atas ketakutannya. Diam semuanya! Dengan raungan penuh kemarahan, Gravak mengangkat tangan logamnya tinggi ke udara, lalu menghentakkannya ke tanah dengan kekuatan penuh. Gelombang energi logam meledak ke samping, meluncur langsung ke arah kerumunan penonton. Pilar logam mencuat tajam di bawah tanah, membelah jalur lurus menuju barisan penonton di sisi barat arena. Para iblis desa menjerit, berlarian panik. Namun, sebuah kampak raksasa menghantam dari samping, menghancurkan pilar logam sebelum mencapai kerumunan. Red Baron melangkah maju, tubuhnya kembali mengaktifkan aura liatnya. Terlalu curang untuk seorang yang mengaku kuat. Di sisi lain, Bloody berlari, tombaknya berputar seperti kipas kematian, memotong energi logam yang hendak meledak di udara. Cahaya merah dari putaran tombaknya membentuk dinding pelindung di depan iblis-iblis yang ketakutan. Sungguh licik, fokuslah dengan pertarunganmu, jangan melampiaskan kepada yang lain. Seketika, kerumunan iblis terdiam. Lalu mereka berteriak, Terima kasih, Red Baron, Bloody, kalian menyelamatkan kami. Troy, Bloody, Red Baron. Nama itu mulai menggema, menggetarkan arena. Gravak berdiri terengah, matanya liar, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menoleh pada kerumunan dan hanya melihat punggung-punggung yang memalingkan diri. Kepala-kepala yang dulu tunduk kini mengangkat dagu. Mereka sungguh berani. Tori berdiri tegak di tengah arena. Satu tangan menyentuh gagang pedangnya. Mereka mengatakan kejujuran, Gravak. Mereka akhirnya melihat harapan. Gravak melangkah maju dengan hentakan, membuat tanah retak. Wajahnya kini benar-benar penuh amarah. Aku akan menguliti kalian semua. Aku akan bakar desa ini. Aku akan... Tendangan Tori menghantam dadanya sebelum kalimat itu selesai. Gravak terhempas ke belakang, menabrak dinding batu arena hingga retak. Tori tidak bergerak dari tempatnya, hanya satu langkah cepat dan satu tendangan. Sorakan meledak lebih keras dari sebelumnya. Di pinggir arena, seorang iblis tua menangis dengan pelan. Aku kehilangan anakku karena Gravak. Tapi malam ini aku bisa melihat keadilan ditegakkan. Dengar itu bukan hanya sorakan kemenangan. Itu adalah awal sebuah revolusi. Ucap Bloody menoleh kepada Red Baron. Ya, Tori tidak hanya sekedar bertarung. Dia akan mengubah segalanya. Kenapa kalian memanggilnya Tori? Itu adalah panggilan akrab kami. Tidak perlu kau pikirkan, Pak Tua. Tori kembali mengangkat pedangnya ke posisi siap.
Di depannya Grafak bangkit perlahan dari reruntuhan batu. Wajahnya berlumuran darah dan amarah. Dan meskipun tubuhnya gemetar, aura kejamnya kembali membesar. Namun kali ini ada satu hal yang berubah. Ia bertarung bukan untuk mempertahankan kekuasaan. Ia bertarung karena tidak punya pilihan lain. Dari balik bayangan tembok arena, 3 sosok hitam bergerak cepat seperti ular. Mereka adalah pengikut setia Grafak, menggunakan zirah gelap tipis dan senjata-senjata ringan. Mereka bukan pertarung hebat, tapi sangat terlatih dalam pembunuhan diam-diam. Dan target mereka jelas adalah Tori. Tori berdiri tenang, menghadap Grafak yang mulai bangkit dari reruntuhan. Namun sudut matanya menangkap bayangan yang tidak seharusnya ada. Dan dalam sepersekian detik, Tori berputar cepat. Pedang Dewa Iblis keluar dari punggungnya dan menyapu udara. 3 tubuh terpotong dalam satu garis. Darah menyembur seperti hujan, mengotori tanah yang sudah merah. Para penonton menjerit, bukan karena takut, tapi karena marah. Itu pengawal Grafak! Mereka menyerang dari belakang. Duel kehormatan telah dilanggar. Pengecut hina, dia benar-benar pengecut. Sorakan dan teriakan itu meledak dari bibir para penduduk iblis. Sebagian dari mereka bahkan mulai melempar batu ke arah tembok benteng logam hitam. Namun Grafak tidak peduli. Cukup bermainnya, sekarang kau akan mati. Grafak menancapkan tinju logamnya ke tanah. Tanah di bawah kaki Tori bergetar. Jebakan tersembunyi yang disiapkan sebelumnya telah aktif. Rantai logam melesat dari bawah tanah, mencoba membelit kaki dan tangan Tori. Namun, Tori melompat tinggi ke udara. Pedangnya berputar di belakang punggungnya, lalu menebas ke bawah. Rantai logam itu terbelah seperti kertas. Tori mendarat dengan satu lutut menyentuh tanah. Tanpa melihat, ia menusuk ke samping. Salah satu pengawal Grafak yang bersembunyi di balik batu untuk menyerang dengan proyektil terbelah menjadi 2. Kenapa? Tidak ada satupun trikmu yang bisa menghentikanmu. Karena aku tidak bermain curang, itulah kelemahanmu. Kau tidak tahu cara bertarung tanpa sembunyi di balik trik murahanmu itu. Grafak mulai meraung dan melemparkan proyektil logam dari lengannya. Bentuknya seperti paku-paku raksasa. Tori mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Satu persatu, proyektil itu dipotong di udara, meledak di langit sebagai percikan logam yang membara. Penonton kini mulai bersorak lebih keras lagi. Beberapa iblis bahkan mulai turun ke arena, bukan untuk bertarung, tapi untuk berdiri lebih dekat, menyaksikan harapan mereka menghancurkan tirani. Di sisi arena, Bloody menyeringai lebih lebar. Ya, akhirnya ia mulai serius. Grafak bahkan tidak sadar, Tori baru saja mulai. Atmosfer arena berubah. Langit di atas mulai bergetar. Awan hitam menari-nari seperti kabut roh. Tanah memanas, seolah merespon tekanan 2 kekuatan besar yang akan meledak. Namun, di tengah itu semua, Tori tersenyum. Grafak berhenti menyerang. Ia melihat Tori tertunduk, bahunya bergerak perlahan. Apakah sekarang kau menertawakanku? Tidak, lucu saja. Semua trik itu, kau kira bisa menjatuhkanku? Kurang ajar. Aku akan hancurkan kau. Akan aku bakar seluruh desa ini bersamamu. Ia menghentak tanah sekali lagi, menciptakan semburan duri logam dan ledakan bayangan. Tapi Tori tidak bergerak dari tempatnya. Ledakan logam itu lenyap di udara, tertebas oleh aura pedang Tori, bahkan sebelum menyentuh tubuhnya. Ia melangkah maju sekali. Grafak mundur tanpa sadar. Sorakan semakin menggila. Penduduk desa iblis kini berdiri, menyalakan obor, membentuk lingkaran kehormatan di sekeliling arena. Dan Grafak tahu, ia mulai kehilangan lebih dari sekedar pertarungan. Ia kehilangan kuasa. Grafak meraung ke langit. Tubuhnya terangkat setengah meter dari tanah.
Aura logam dan iblis murni meledak dari pori-porinya seperti uap panas. Mata merahnya menyala lebih terang, seolah terbakar dari dalam. Dada dan punggungnya retak oleh tekanan energi yang tidak bisa dibendung lagi. Ledakan spiritual meledak dari tubuhnya, menghancurkan batu-batu arena dalam radius 5 meter. Gelombang energi menghantam udara dan memecah langit malam menjadi semburat merah darah. Langit gravitas berubah gelap total. Awan menggulung seperti naga kelam. Petir hitam berkilat, menyambar di atas kepala mereka dan menari liar. Seluruh desa bergetar, bangunan berderit, pilar-pilar batu pecah. Penonton di pinggir arena mulai berlutut. Beberapa jatuh tertunduk, tidak kuat menahan tekanan aura dari Gravak yang melepaskan mode terlarang, pembakaran jiwa iblis. Itu teknik pembakaran jiwa. Gila, itu teknik terlarang. Tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Jika Tori kalah, kita semua akan tamat. Kita akan hidup dalam neraka seumur hidup. Gravak tertawa dengan kasar. Lihat aku sekarang, Gravitas. Lihat pimpinanmu yang sebenarnya. Tangan logamnya kini menyala, seolah menjadi senjata dari neraka. Tanah meleleh di sekitarnya, dan garis-garis iblis terukir di seluruh kulitnya. Aku adalah kematian, dan kau hanyalah debu. Gravak menatap Tori yang masih berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Kemudian, Gravak mengangkat tangan kanannya dan mengerahkan seluruh kekuatan yang membara ke tubuh Tori. Sinar merah hitam melesat seperti meriam iblis, menghancurkan tanah, membakar angin, memecah suara, dan penonton mulai menjerit. Serangan itu menghantam tempat Tori berdiri. Debu meledak tinggi ke langit. Arena tenggelam dalam diam. Asap tebal mengisi pandangan semua makhluk. Kau pikir itu sudah cukup? Suara itu terdengar pelan, tenang tapi tajam seperti silet. Asap menghilang, dan Tori masih berdiri, tanpa terluka, tanpa bergeming. Sorakan teredam, Gravak terdiam, tubuhnya mulai bergetar. Tidak mungkin, siapa kau? Tori perlahan mengangkat wajahnya, mata kelamnya bersinar lembut, namun di dalamnya terdapat jurang kekosongan yang tidak terukur. Kau membakar jiwamu untuk apa? Untuk menunjukkan seberapa jauh kau bersedia mengkhianati dirimu sendiri demi kekuasaan yang tidak layak kau miliki. Gravak menjerit dan menerjang sekali lagi. Tori tetap diam, dan dalam sekejap ia menghilang. Waktu terasa melambat, semua mata mencari sosoknya. Gravak menoleh ke arah kiri, tidak ada, dan ke kanan. Lalu ia merasakan nafas di tengkuknya. Tori berdiri di belakangnya. Pedang Dewa Iblis sudah tersarung kembali di punggung. Tori tidak bicara, namun Gravak berdiri kaku. Sebuah garis tipis muncul di dahi Gravak, lalu memanjang, turun ke bibir, ke leher, ke dada, hingga ke perut. Tubuh Gravak perlahan terbelah dua. Tanpa suara, tanpa ledakan, tanpa drama, ia hanya terjatuh. Darah iblis membanjiri lantai arena. Tulang-tulang logam dan pecahan kekuatan spiritual menguap ke langit. Suasana hening, dan kemudian sorakan yang membahana memenuhi sekitar. Iblis-iblis desa berteriak, menangis, tertawa, dan saling memeluk. Bahkan beberapa jatuh bersujud ke arah Tori. Dia menang! Gravak telah mati! Troy! Di sisi arena, Bloody bertemu tangan dengan lambat. Ya, itu dia, serangan yang tidak terlihat, secepat kehampaan. Kemenangan yang bersih,
tanpa kebencian tapi mutlak. Itu cukup keren. Tori hanya berdiri, memandangi arena. Darah menetes dari tanah dan mengalir ke parit-parit batu. Ia tidak mengangkat tangan, ia tidak bersorak, ia hanya diam, dan dunia tahu pemimpin baru telah terlahir. Troy, sang dewa iblis. Tubuh Gravak telah terbelah dua menghantam tanah dengan suara menggelegar. Sorakan masih terus menggema. Para iblis dari berbagai kasta dan bentuk bertanduk, bersisik, bahkan makhluk-makhluk bayangan. Semuanya menundukkan kepala mereka dalam satu gerakan serempak. Bukan hanya karena rasa takut, tapi karena rasa hormat. Beberapa yang paling depan berlutut, menghantamkan tangan ke tanah, menciptakan dentuman bersamaan seperti genderang perang kemenangan. Mayat Gravak tidak mendapatkan penghormatan, justru sebaliknya. Salah satu iblis tua yang wajahnya masih menyimpan bekas luka dari eksekusi salah satu tanduk Gravak meludah ke arah mayat Gravak. Akhirnya keadilan telah datang. Yang lain menyusul. Mereka menginjak tubuh Gravak, mencabik-cabik jubahnya, bahkan mengincingi mayatnya dengan tawa keras dan tumpahan emosi yang bertahun-tahun tertahan. Ini untuk keluargaku yang telah kuhancurkan. Rasakan apa yang kau tanam, monster! Troy telah menang. Gravak telah mati. Kebebasan untuk Gravitas! Tori berdiri diam di tengah arena. Bloody dan Red Baron berjalan perlahan di sisi arena. Aura mereka belum sepenuhnya reda, tapi langkah mereka penuh wibawa. Mereka berhenti di sisi Tori, satu di kanan dan satunya di kiri. Ya, semuanya telah selesai dengan cepat. Atau ini baru saja dimulai. Tori hanya mengangguk. Seorang ketua iblis, jubahnya cemang-camping, namun wajahnya bijak melangkah ke depan dengan tongkat dari tulang naga. Ia berlutut. Atas nama seluruh warga Gravitas, kami mengangkatmu sebagai pimpinan baru kami. Troy, sang pengganti penguasa baru Gravitas. Hidup yang mulia Troy! Sorakan kembali membahana. Beberapa saat telah berlalu. Di pusat desa, di tengah-tengah desa, dua patung batu di depan balai Rung Gravak diruntuhkan oleh penduduk. Sebagai gantinya, simbol tiga bayangan diukir di dinding utama desa. Simbol pedang untuk Troy, simbol tombak berputar untuk Bloody, simbol kampak bersinar untuk Red Baron. Tiga nama ditulis dalam darah di batu altar. Pelindung Gravitas, pembawa keadilan, tiga pilar iblis baru. Beberapa penduduk datang langsung, mengucapkan terima kasih dengan gemetar. Tuan Troy, aku kehilangan dua anak karena Gravak. Tapi karena kau memberi kami harapan baru. Tuan Red Baron, terima kasih sudah menangkis serangan yang hampir membunuhku waktu itu. Tuan Bloody, senyuman gilamu lebih baik dari taring Gravak. Hehehe. Kalian belum lihat senyum manisku saat sesungguhnya, bukan? Tori berdiri di tepi tebing desa, menatap arah timur, ditemani Bloody dan Red Baron. Angin iblis bertiup kencang, membawa aroma pertempuran dan masa depan. Di kejauhan, puncak-puncak hitam yang tertutup kabut menyimpan rahasia kuno, dan musuh-musuh yang jauh lebih kuat dari Gravak. Namun sekarang, Tori telah memiliki landasan, dan di dunia iblis tidak akan pernah sama lagi. Alam iblis Asura mungkin akan berguncang oleh dua nama, Troy, sang dewa iblis, ataupun Dajjal, sang iblis agung.